Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha Agustrias Adiningsih dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mereview atau menceritakan kembali tentang film yang berjudul The Human Scale. Sebelum saya menceritakan kembali film ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian dan karakteristik sebuah proyek. Proyek adalah suatu kegiatan yang dimulai pada waktu tertentu dan akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan, dengan mengalokasikan sumber daya tertentu untuk melaksanakan tugas dengan sasaran yang jelas. Beberapa contoh proyek adalah proyek konstruksi, pembangunan, dan lain sebagainya. Suatu proyek akan dimulai ketika manajemen telah menyetujui hal-hal umum yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dan telah mengotorisasi sejumlah sumber daya yang akan digunakan dengan pengerjaan proyek tersebut. Kemudian, proyek akan berakhir ketika tujuannya telah tercapai atau jika proyek tersebut dibatalkan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik yang harus diperhatikan dalam sebuah proyek. Yang pertama yaitu memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. Yang kedua yaitu jumlah biaya, sasaran jadwal, serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, bersifat sementara, dalam arti umum, dibatasi oleh selesainya tugas, titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. Dan yang terakhir, non-rutin, tidak berulang-ulang, jenis dan intensitas kegiatan berubah-ubah sepanjang proyek berlangsung. Kemudian masuk dalam film The Human Scale. Film The Human Scale ini menceritakan tentang perencanaan pembangunan di beberapa tempat, yaitu di kota-kota di berbagai negara. Perencanaan ini cukup memikat beberapa kalangan, yaitu kalangan pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pendukung ruang publik terbuka. Film dokumenter dari Andreas M. Dalsgaard ini meneliti beberapa kota di beberapa negara, yaitu ada New York hingga Dhaka, kemudian ada Bangladesh, kemudian Chongqing, ada Cina, Melbourne, Australia, dan Christchurch hingga Selandia Baru. Film ini mengunjungi berbagai kota di berbagai negara dan menggambarkan nilai perencanaan dan desain kota dengan berfokus pada masalah spesifik yang timbul di masing-masing kota. Yang film ini mendesak bahwa seiring dengan perkembangan kota, kita perlu mendesain dengan memasukkan kebutuhan dasar manusia dalam perencanaan kota. Yang melatar belakangi film ini adalah arsitek Denmark Jan Gehl menyoroti bagaimana desain kota kita akan sangat berdampak pada banyak kehidupan manusia daripada hal yang lainnya. Desain kota secara langsung dan tidak langsung cukup berdampak pada kehidupan penduduknya, dari segi kesehatan, kebahagiaan, dan cara hidup penduduknya. Film The Human Scale ini bercerita tentang bagaimana
hubungan tatanan kota dengan manusia, yaitu di mana manusia sangat berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur kota yang berdampak pada peningkatan kehidupan di daerah perkotaan tersebut. Karena kemungkinan pada tahun 2020 sekitar 80% penduduk akan berpindah dari daerahnya ke kota-kota besar. Maka dari itu, beberapa proyek yang akan dilakukan di beberapa kota, salah satunya yaitu di kota New York. Di kota New York itu sendiri sedang dalam proses menciptakan ruang publik yang cukup besar dan luas. Perencanaan ini atau proses ini sering dikenal dengan Times Square, yaitu transformasi ruang yang sebelumnya dipenuhi oleh armada taksi dan sekarang dipenuhi oleh pejalan kaki. Kemudian pada kota Melbourne. Kota Melbourne ini sedang mengalami penurunan populasi. Maka kota ini merevitalisasi pusat kota dan menarik penduduk baru dengan menetapkan aturan baru di perkotaan dengan cara membuka restoran dan kafe pada ruang publik terbuka. Kemudian yang terakhir adalah kota Christchurch. Kota ini telah dilanda gempa berkekuatan 6,3 skala Richter pada tahun 2011 yang menyebabkan menewaskan 185 orang dan menyebabkan kerusakan bangunan sebanyak kurang lebih 1.000 bangunan di inti kota. Maka dari itu, dalam cerita ini memiliki perencanaan untuk membangun kembali kota Christchurch. Rencana ini cukup mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, karena mereka berharap kota Christchurch akan kembali menjadi kota yang cukup baik dan kembali seperti semula sebelum adanya gempa. Selanjutnya yaitu perencanaan proyek. Perencanaan proyek ini untuk memenuhi peningkatan prioritas atau kelayakan huni menjadi sangat penting. Semua konsep GEL melibatkan pengurangan ruang untuk mobil dan meningkatkan ruang untuk pejalan kaki sehingga dapat mendorong interaksi manusia. Salah satu contoh kota yang sudah mewujudkan konsep GEL adalah Copenhagen. Di sana sudah menerapkan zona larangan lalu lintas, yaitu yang tadinya cukup banyak mobil sekarang didominasi oleh para pesepeda. Kemudian yang terakhir ada pengendalian manajemen proyek. Pengendalian manajemen proyek pada film ini adalah bagaimana menciptakan tatanan kota dengan baik melalui bentuk dan desain bangunan demi sebuah kenyamanan bagi para penduduk kota tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.